Suaranya sudah kedengaran? Insyaallah sudah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah pada malam kali ini kita bisa bertemu ya. Bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Arab ya, membahas tentang fi'il, majhul dan ma'lum. Ya, mungkin di sini ada yang pernah belajar tentang fi'il majhul sama fi'il ma'lum. Pernah tapi belum mendalam. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Oh ya, kalau gitu kita belajar bersama-sama ya. Saya juga masih belajar ya. Jadi sama-sama belajar ya biar bisa ya lebih meningkatkan kita. Oh ya, mungkin tak share screen ya. Oke, baik. Untuk screen-nya bisa ditampilkan. Oh ya, kita ya membahas tentang fi'il majhul dan ma'lum. Coba ini slide selanjutnya. Ya, jadi yang kita bahas pada malam hari ini ya, materi kita yang pertama itu tentang pengenalan ya. Jadi pengertiannya terus contohnya ya. Jadi biasanya tuh dalam bahasa Arab itu kalau berbicara tentang suatu hukum atau suatu pembahasan itu biasanya diberi contoh dulu baru nanti penjelasannya ya. Yang kedua yaitu tentang penjelasan terus tentang ringkasan nahwunya. Yang ketiga perbandingan ya antara fi'il majhul dan ma'lum. Yang terakhir cara pengubahan ya. Jadi cara membuatnya itu gimana? Ya, next. Operator coba ini. Ya, sebenarnya apa itu fi'il majhul dan apa itu fi'il ma'lum? Ya, pengertiannya ya, yaitu majhul dan maklum. Fi'il majhul adalah fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, tidak diketahui ya. Jadi fi'il majhul itu pelakunya itu tidak diketahui ya. Di dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kata kerja pasif ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu majhul itu pasif sedangkan maklum itu positif ya. Maksudnya fi'il maklum adalah fi'il yang fa'ilnya disebutkan, diketahui. Di dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kata kerja aktif ya. Jadi kebalikan antara tadi ya majhul sama maklum. Kalau majhul itu kata kerja pasif, kalau maklum itu kata kerja aktif ya. Contohnya yang di bawah itu ya, fi'il maklum ya. Fi'il maklumnya fataha artinya membuka, majhulnya futiha ya, dibuka. Selanjutnya ya contoh penggunaan ya yang kita bahas tentang contoh-contohnya ya. Yang pertama itu tentang fi'il madi ya, fataha ya, membuka. Terus fi'il mudhari'nya yaitu yaftahu ya. Terus yang ketiga itu tentang fi'il saroko ya. Jadi ada contohnya nanti dari mudhari' sama madinya. Terus yang terakhir yaitu tentang walada ya, fi'il walada yang artinya melahirkan ya. Yang pertama yaitu fi'il madi fataha ya, membuka ya. Sini ada contoh percakapan ya. Al-mudarris lima ta'akhartum ya ikhwan.
Kenapa kamu terlambat ya wahai saudaraku, ya ikhwan, wahai saudara? Zubair ya, Zubair ini sebagai murid ya. Li'annal mat'ama futihal yauma mutaakhiran. Karena mat'am atau dapur atau tempat makan futiha dibuka hari ini terlambat ya, karena dibuka terlambat. Kemudian mudaris menanyakan lagi, mata futiha, kapan dibuka? Az-Zubair futiha as-sa'ata as-sadisata. Dibuka jam 6 ya. Jadi contohnya dari percakapan ini yaitu dari futiha ya. Kita dapat melihat contoh fi'il majhul futiha yang artinya dibuka ya. Jadi asalnya itu fataha, kemudian fi'il majhulnya itu menjadi futiha ya. Yang sebelumnya artinya membuka, jadi artinya menjadi dibuka. Dan next, kemudian fi'il mudhari'nya ya. Tadi fataha, futiha, sekarang yaftahu, yuftahu ya. Ini percakapannya. Wa mata yuftahu kulla yaumin. Dan kapan dibuka setiap harinya? Jibril menjawab, yuftahu as-sa'ata as-sadisa illa rub'an. Dibuka jam 6 kurang seperempat ya. Jadi biasanya tadi tempat makannya itu dibuka jam 6 kurang seperempat ya. Yaftahu artinya buka, yuftahu artinya dibuka ya. Jadi perbedaannya di sini kalau fi'il mudhari'nya yaitu ada di depannya ya. Yang pertama itu pakai fathah, yang kalau majhulnya menjadi domah ya. Kalau yang tadi itu fataha itu yang dirubah itu tentang harokat pertama sama keduanya ya. Fataha menjadi futiha ya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu saroko. Fi'il saroko ya. Saroko artinya mencuri ya. Idris suriko kitabi ya Ustadz. Kitab saya dicuri wahai Ustadz. Fi'il madinya yaitu maklumnya saroko atau fi'il yang ini ya. Saroko, majhulnya suriko, dicuri ya. Kemudian fi'il mudhari'nya maklumnya yasroku, majhulnya yusroku ya. Mencuri, dicuri. Mencuri, dicuri ya. Jadi kalau penggunaan madi itu untuk yang lampau ya, yang sudah terjadi. Kalau mudhari itu akan terjadi atau sedang terjadi. Kemudian contoh yang keempat yaitu walada, fi'il walada yaitu artinya melahirkan. Dalam contoh ini hiwar atau muhadasah ya, dalam percakapan al-mudaris awadakallahu minha, artinya yaitu semoga Allah menggantinya ya, menggantinya dengan yang baik. Uridu al-an an as'alukum as'ilatan fima darastum amsi fi ayyi sahrin wulida Rasulullah. Ya, uridu al-an, sekarang saya ingin an as'alakum, menanyakan kepada kalian as'ilatan, yaitu jamak dari soalun, soalani, as'ilatan, yaitu soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan fima darastum, apa yang kalian pelajari kemarin, amsi. Fi ayyi sahrin wulida Rasulullah, bulan apa Rasulullah dilahirkan ya. Ahmad wulida fi sahri Rabi'il Awal, yaitu dilahirkan pada bulan Rabi'il Awal ya. Fi'il matinya ya maklumnya itu walada, yaitu melahirkan, majhulnya wulida artinya dilahirkan. Kemudian fi'il mudhari'nya itu yalidu, maklumnya yalidu melahirkan, majhulnya yuladu ya, dilahirkan ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini baru contohnya, kemudian penjelasannya ya. Penjelasan fi'il majhul ya. Setelah melihat contoh ya, contoh dari yang tadi atas jadi atas fi'il majhul yang ada di dalam percakapan, maka tibalah saatnya kita mendengarkan penjelasan kaidah nahwu tentang fi'il majhul ini. Salah satu penjelasannya terdapat di dalam hiwar, silahkan simak gambar di bawah. Setelah itu kita akan buat ringkasannya. Jadi kita bahas selanjutnya ya. Jadi diambil dari contoh-contoh tersebut kita bahas ya. Ya, ringkasan kaidah nahwu dari gambar ya. Al-mudarris anta idan
Pakistan, apakah kamu seorang Pakistan? Isma'u ya ikhwani. Dengarkan wahai saudara. Asyrahu al-an qa'idatan nahwiyatan muhimmatan. Sekarang saya jelaskan qaidah, yaitu kaidah-kaidah nahwiyatan muhimmatan, yaitu nahwu yang penting-penting. Al-fi'lu imma mabniyun lil ma'lum, yaitu fi'il mabni, yaitu tidak berubah atau kekal ya, lil ma'lum, untuk maklum ya. Wa imma mabni lil majhul. Jadi dalam mabni itu ada yang maklum sama majhul ya. Mabni itu tidak berubah-ubah ya. Kalau beda lagi sama fi'lul mudhari itu berubah-ubah harokat terakhirnya ya. Kalau mabni itu biasanya tetap ya. Amal mabni lil ma'lum famislu qatala yaqtulu. Lil ma'lum qatala yaqtulu. Wa amal mabni lil majhul famislu qutila yuqtalu. Ya, contoh dari majhulnya ya. Yuhdafu al-fa'il ma'al fi'l al-mabni lil majhul. Yuhdaf itu tersembunyikan ya, al-fa'il, pelakunya, ma'al fi'l al-mabni lil majhul, dengan fi'il mabni lil majhul. Jadi ketika kata pasif menggunakan kata kerja pasif, maka fa'ilnya itu akan tersembunyikan ya. Wa yuhallu al-maf'ul bihi mahallahu wa yusamma naibul fa'il. Dan maf'ulun bihi sini menggantikan keadaannya ya. Jadi menggantikan posisinya dan dinamakan naibul fa'il ya. Naib itu artinya wakil, fa'il itu pelaku ya. Jadi pelakunya itu nanti digantikan dengan maf'ul bihi, yaitu objeknya ya. Wa huwa marfu', dan objeknya tadi ya menjadi marfu' ya. Objek kalau maf'ulun bihi itu pasti mansubun ya, tapi kalau di sini naibul fa'il menjadi marfu'un. Naqul, yaitu dikatakan qatalal jundiyu al-jasusu, menjadi kutila al-jasusu. Qatala al-jundiyu al-jasusu ya. Jadi al-jundi atau pasukan perang, qatala al-jasus, tentara membunuh mata-mata. Al-jasus itu artinya mata-mata, qatala itu membunuh ya. Jadi ini maksudnya tentara membunuh mata-mata ya. Kemudian pasifnya itu kutila al-jasusu, yaitu jasus terbunuh ya. Jadi di sini nggak ada fa'ilnya ya, karena menggunakan kata kerja pasif ya. Jadi di sini yang menggantikan, yaitu digantikan dengan naibul fa'il, yaitu wakil dari fa'ilnya ya, yaitu al-jasus ya, yang sebelumnya menjadi objek menjadi naibul fa'il ya. Yasma'u an-nasu al-adzana biwuduhin. Yasma'u al-adzanu biwuduhin. Manusia mendengarkan azan biwuduhin, dengan jelas. Yasma'u al-adzanu biwuduhin. Azan terdengar dengan jelas ya. Jadi sini fa'ilnya itu tidak ketahui ya. Adzan terdengar dengan jelas. Kalau sebelumnya tadi yang maksudnya itu manusia mendengarkan azan dengan jelas ya. Terus ya ringkasannya ini ya. Jadi dari muhadasah ini atau percakapan ini itu bisa diambil intisarinya. Yang pertama itu fi'il ada dua, yaitu fi'il mabni lil ma'lum, fi'il mabni lil majhul ya. Jadi ada dua yang tadi, yaitu mabni lil ma'lum untuk yang ini sama yang majhul yang pasif ya. Kemudian contohnya qatala yaqtulu, qutila yuqtalu ya. Contoh maklumnya qatala yaqtulu, qutila yuqtalu untuk majhulnya. Kemudian yang ketiga itu untuk majhul ya, fa'il dihilangkan ya. Jadi ketika dari kata kerja yang aktif ya menjadi pasif ya. Jadi fa'ilnya itu dihilangkan. Al-jundinya sini dihilangkan, semua sini juga anasnya dihilangkan ya fa'ilnya. Sedangkan yang tadinya maf'ul bih menjadi pengganti fa'il ya. Yang sebelumnya objek, contohnya al-jasus, al-jasusa, itu menjadi naibul fa'il, menjadi al-jasusu. Yang sebelumnya
al-adzana yang menjadi objeknya sekarang menjadi naibul fa'ilnya, yaitu penggantinya, yaitu al-adzanu. Oleh karena itulah naib fa'il kondisinya marfu' ya, makanya dari itu naibul fa'ilnya menjadi marfu' ya. Karena mengganti dari pelaku ya. Kemudian perbandingan fi'il maklum dan majhul. Kemudian kita bahas tentang contoh dan i'rabnya ya. Itunya lambat bagian depannya. Ya, yang pertama yaitu tentang contoh ya, pembahasan pertama yaitu ta'amala maya'li, yaitu perhatikanlah berikut ya. Jalasa at-thalibu. Seorang pelajar duduk. Huna at-thalibu fa'il. Sini fa'ilnya at-thalib, al-fa'il yataqaddamahu fi'lun mabni lil ma'lum ya. Sini fa'ilnya didahului dengan fi'lun mabni lil ma'lum, yaitu jalasa ya. Kemudian su'ila at-thalibu. Huna at-thalibu naibul fa'il ya. Naibul fa'il yataqaddamahu fi'lun mabni lil majhul, yaitu fi'il mabni lil majhul ya. Jadi beda ya antara yang pertama sama yang kedua ya. Yang pertama itu artinya jalasa at-thalibu, murid duduk. Sini kalau yang kedua itu maksudnya yaitu su'ila at-thalibu, murid ditanya ya. Jadi pelakunya itu belum ada ya, fa'ilnya nggak ada ya. Sini adanya naibul fa'il, yaitu pengganti dari fa'ilnya. Kalau yang pertama kan jalasa at-thalibu, yaitu fa'ilnya, pelakunya itu thalib ya, murid duduk. Kalau yang kedua itu murid ditanya ya. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu jalasa at-thalibu fa'il marfu', tanda rafa'nya dhammah ya. Jadi ini tentang i'rabnya ya. At-thalibu itu fa'ilnya atau pelakunya ya, marfu', tanda rafa'nya dhammah ya. Jadi tandanya fa'il itu dhammah ya. Yang 1,5. Kemudian fa'il pelakunya terdapat dalam kalimat yang fa'ilnya maklum ya. Jadi fa'il itu kelihatan ketika kalimatnya itu maklum ya. Beda lagi sama yang majhul ya. Su'ila at-thalibu. At-thalibu yaitu naibul fa'il ya, bukan pelaku ya. Jadi yang dikenai ya, sebelumnya itu menjadi maf'ul bih atau objek, sini menjadikan naibul fa'il, wakil dari pelaku ya. Ya marfu' tanda rafa'nya dhammah ya. Jadi sini naibul fa'il juga dhammah ya. Fa'il terdapat pada kalimat yang fa'ilnya majhul. Jadi sini juga fa'ilnya terdapat pada kalimat yang fa'ilnya majhul. Jadi naibul fa'il itu adanya di kalimat pasif ya, yang ada di kalau fa'il itu adanya di fi'il maklum ya. Jadi perbedaannya antara maklum dan majhul itu, kalau maklum itu ada fa'ilnya, ada pelakunya. Sedangkan kalau majhul itu ada naibul fa'il ya, itu penggantinya dari fa'il ya. Dan kita bahas Afwan Ustaz. Oh ya, Kayaknya ada gangguan-gangguan Ustaz. Kurang jelas penjelasan Ustaz. oh ya. Mungkin suaranya atau gimana? Yang ini Ustaz, siapa ini? Mikrofonnya siapa ini? Oh ya. Dia Mungkin putar pengajian ini. Mungkin yang lain bisa di mute dulu ya, biar nggak mengganggu temennya. Mungkin sudah ya. Mungkin yang kurang jelas dari mana, mungkin saya bisa mengulangi lagi.
Atau kita lanjutkan dulu ya, nanti mungkin kita Nah, jelaskan Ustaz. di Nah, akhir lagi. Kemudian kita lanjutkan ya, amsilah al-atiyah. Kita bahas tentang contoh-contoh sebenarnya. Semua al-afal fil jumal al-atiyah taliha lil majhul ya. Kemudian ini dari af'al ma'lum menjadi majhul ya. Contohnya fahima at-talibu ad-darsah. Murid memahami pelajaran. Fuhima ad-darsu. Pelajaran dipahami. Kemudian fataha al-bawwabu al-baba. Pintu dibuka oleh penjaga gerbang. Futiha al-babu. Pintu terbuka atau dibuka. Sarqa al-lisu as-sa'ata. Pencuri mencuri jam ya. Surikotis sa'atu. Jam dicuri. Kemudian yaftahu at-tujaru ad-dakakina al-an. Yaftahu at-tujaru yaitu pedagang membuka toko-toko sekarang ya, buka toko sekarang. Tuftahu ad-dakakinu al-an, yaitu toko-toko terbuka sekarang. Ba'da bina'il fi'il majhul yuhtafu al-fa'il ya. Jadi setelah fi'il majhul itu fa'ilnya itu dihilangkan ya. Contohnya sini kan pelakunya menjadi hilang semuanya. Contohnya yang pertama itu fahima at-talibu ad-darsa. At-talibunya sini menjadi hilang ya, karena menjadi kalimat pasif ya. Fuhima ad-darsu, yang sebenarnya fahima at-talibu ad-darsa, fuhima ad-darsu. Yang sebenarnya artinya murid memahami pelajaran, sini pelajaran dipahami. Wa yahullu al-maf'ul bih mahallahu marfu'an wa yusamma naibul fa'il ya. Jadi kemudian maf'ul bihi objeknya di sini yang sebenarnya darsa menjadi marfu' yaitu berharokat domah ya. Wa yusamma naibul fa'il ya. Jadi naibul fa'il ya itu pengganti dari fa'ilnya ya. Di sini ya penjelasannya. Ya, perhatikan perbandingan fa'il maklum dan fa'il majhul. Kita poin di atas ya. Contohnya yang poin pertama tadi fahima at-tullabu ad-darsa. Murid-murid memahami pelajaran itu ya. Fahima fi'il fahima yaitu at-tulab ya. At-tulabu marfu' ya. Sini fa'ilnya marfu'. Tanda rafa'nya dhammah ya. Tanda marfu'nya itu dhammah. Ad-darsa adalah maf'ulun bih yaitu objeknya ya. Mansubun ya. Objek itu pasti mansub ya. Atau berharokat fathah ya. Tanda maksudnya fathah. Kalimat aktif di atas diubah menjadi kalimat pasif sehingga menjadi ini ya. Jadi sebelumnya fahima at-tulabu ad-darsa jadinya fuhimat darsu ya. Dari kata aktif menjadi pasif ya. Maksudnya kita lanjutkan ya di sini ya. Yang tadi fahima at-tulabu ad-darsa kemudian menjadi pasif fuhima ad-darsu. Pelajaran itu dipahami. Yang pertama ad-darsu adalah naibul fa'il ya. Marfu' tanda rafa'nya adalah dhammah yaitu pengganti dari fa'ilnya tadi ya. Yang posisinya sebelumnya menjadi apa? Maf'ulun bih itu menjadi objek, sekarang menjadi naibul fa'il ya, pengganti dari fa'ilnya. Juga dengan poin berikutnya sehingga kesimpulannya adalah untuk kalimat pasif yang dibentuk dari kalimat aktif seperti contoh di atas, maka fa'ilnya yang terdapat dalam kalimat aktif dihilangkan ya. Jadi yang sebelumnya tadi yang fahima at-tullabu ad-darsa menjadi fuhima ad-darsu. Fa'ilnya dihilangkan ya. Jadi pelakunya sini tidak ada ya. Kemudian maf'ul bihi mansub yang terdapat dalam kalimat aktif posisinya menjadi naibul fa'il marfu' ya. Yang sebelumnya tadi maf'ulun bi atau objeknya mansub harokat fathah ya. Dalam kalimat aktif fahima at-tulabu ad-darsa tadi, darsanya yang berharokat mansub tadi menjadi posisinya menjadi naibul fa'il ya, menjadi naibul fa'il yang harokat marfu' ya, seperti ini. Fuhima ad-darsu ya. Dan kita lanjutkan fi'il majhul dan naibul fa'il harus sama kondisinya ya. Jadi ada catatan ya. Jika naibul fa'il muzakkar maka fi'il harus menggunakan bentuk muzakkar ya. Jadi apabila naibul fa'ilnya tadi muzakkar, fi'ilnya juga
muzakkar ya. Fi'il dengan dhamir muzakkar juga. Kalau ini fi'ilnya huwa berarti muzakkar, kalau ini juga muzakkar harus sesuai ya. Dan jika naibul fa'ilnya muannas, fi'ilnya menggunakan dhamir muannas ya. Contohnya ya. Contohnya ini futiha al-babu. Al-babu isim muzakkar, yaitu kata benda muzakkar ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua kata benda, yaitu kata benda muzakkar dan kata benda muannas ya. Dan di sini ketika naibul fa'il itu ketika majhul dan maklum, ketika majhul itu fi'ilnya itu mengikuti naibul fa'ilnya ya. Ketika naibulnya fa'il muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar ya. Ketika naibul fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga ikut muannas ya. Yang pertama itu al-babu isim muzakkar, futiha fi'il untuk dhamir muzakkar ya. Jadi fi'il majhulnya juga muzakkar futiha ya. Kemudian sini syuriqatis sa'atu, as-sa'atu itu muannas ya, kata benda muannas. Maka juga fa'ilnya juga harus muannas ya, syuriqat ya. As-sa'atu adalah isim muannas ya, itu kemudian fi'ilnya juga muannas ya, fi'il untuk dhamir muannas hiya. Futiha itu untuk huwa, syuriqat itu untuk hiya ya, tandanya itu taknis ya. Kemudian kita masuk ke cara mengubah ya. Sudah dijelaskan contoh-contohnya, sekarang bagaimana cara merubahnya ya. Yang pertama yaitu tentang bahas tentang fi'il madinya ya. Huruf awal diharokati dengan domah ya. Jadi huruf pertamanya diharokati dengan domah. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir diharokati dengan kasroh ya. Jadi yang pertama hurufnya itu fa-nya, kalau di shorof itu fa-nya itu menjadi domah. Kemudian tengahnya atau ainnya itu menjadi kasroh. Contohnya yang pertama itu fahima. Fahima yang fa diharokati domah atau kemudian haknya diharokati kasroh ya, atau ain ya. Dari kata fa'ala, fa-nya menjadi domah, kemudian haknya menjadi kasroh, sehingga menjadi fuhima. Yang kedua contoh yaitu naha, kemudian nunnya diharokati dengan domah. Nu, terus kemudian haknya diharokati dengan kasroh ya. Kemudian alif maksurnya berubah menjadi ya ya. Ya, kalau nanti ini yang pembahasan tentang fi'il ini nanti ada pembahasan sendiri ya. Ini kan ada huruf namanya, kalau ini huruf sakit ya, ya-nya itu kan bukan ya nama alif maksur, nanti ada pembahasan sendiri ya, jadi panjang ya. Tapi yang ini yang mudah saja ya, mungkin fi'il salimah ya. Yaitu menjadi ya, contohnya nuhia ya. Jadi intinya kalau dalam majhul yaitu pertamanya diharokati domah, yang kemudian huruf selanjutnya itu diharokati kasroh ya. Kemudian contohnya ta'allama. Taknya diharokati domah ya. Huruf pertamanya diharokati domah, kemudian huruf kedua juga diharokati domah ya. Kemudian huruf sebelum huruf terakhir diharokati kasroh ya. Li ya jadinya. Sehingga bentuk majhul menjadi tu'allima. Kemudian istaqbala menjadi domah yaitu us. Kemudian taknya menjadi domah ya. Huruf sebelum huruf terakhir diharokati kasroh ya, ba, sehingga bentuk majhul menjadi ustuqbila. Qala jika fa'ilnya mu'tal ain ya. Mu'tal ain itu yang pertengahannya ya. Ain itu fa'alanya atau ainnya atau sini yaitu alifnya itu diganti ya ya, karena diganti maka harokat kasroh ya. Maka menjadi kila ya, sehingga bentuk majhulnya menjadi kila. Dan ada fi'il mudhaf yang aslinya itu adada ya. Sini mudhaf ya. Mudhaif ya. Bentuk majhulnya dhammah di huruf awalnya ya. Jadi diganti pertamanya jadi ganti cuma pertamanya yaitu udda. Dan contoh dari fi'il mudhari ya. Cara mengubah mudhari maklum menjadi mudhari majhul. Huruf pertama diharokati dhammah,
huruf sebelum huruf akhir diharokati fathah ya. Contohnya yafhamu, harokat huruf ya menjadi dhammah yu ya. Huruf sebelum huruf terakhir menjadi fathah. Yufhamu ya. Yafhamu jadi yufhamu. Kemudian yaqulu karena fi'il mu'tal ya, karena mu'tal atau ada yang harfu ilahnya, harfu ilah itu ada alif atau wawunya atau ada ya-nya, maka ubah ini apa fi'il apa hurufnya yang mubah wawu menjadi alif sehingga bentuk majhulnya menjadi yuqalu. Jadi kata yaqulu yuqalu. Dan yang contoh terakhir dari fi'il mudhari ya karena fi'il mutal ya'udu fa maka mubah ke majhul dengan mendomahkan huruf pertama yaitu yaitu jadi yu'adu. Kembalikan huruf illahnya ya, huruf illah pada fa'il yang hilang ya. Jadi yang artinya ada ya'udu menjadi yu'adu ya. Memfathah huruf sebelum huruf terakhirnya ya. Yu'adu. Sehingga bentuk majhulnya menjadi yu'adu. Dari fi'il matinya ada ya'udu, ada yaitu maaf. Ada yaitu menjadi yu'adu ya. Ya, ini penjelasan tentang apabila domirnya yaitu atau pelakunya ya. Contohnya ana fatahtu jadi futihtu. Nahnu fatahna jadi futihna ya. Jadi huruf pertamanya diganti dengan dhammah ya. Dan huruf keduanya dikasrohkan ya. Contohnya anta fatahta jadi futihta, anti fatahti futihti, antuma fatahtumma jadi antuma fatahtuma, antuma untuk mu'anas fatahtuma futihtuma ya. Jadi dalam fi'il mati itu hampir sama ya. Yang pertamanya itu dirubah menjadi dhammah ya. Kemudian huruf keduanya menjadi kasroh ya. Kemudian yang mudhari ya. Ana adribu menjadi ana udrobu. Nahnu nadribu, nahnu nudrobu. Anti tadribu, anti tudrobu ya. Jadi yang dirubah ketika mudhari itu huruf pertamanya dan huruf sebelum akhir ya. Anta tudribina, anta tudrobina. Jadi itu hampir sama semuanya ya. Kemudian kaidah tentang maf'ul bihinya ya berupa dhamir ya. Contohnya as'aluka al-mudiru anil lahyab. Yaitu kepala sekolah menanyakan tentang gaib ya. Kemudian dirubah menjadi majhulnya pasifnya asu'ilta anil hiyab. Apakah kamu ditanya tentang yang gaib ya. Idza kana maf'ul bi dhamiran utiya bi dhamiril raf'i liyahulla mahallahu kama. Ya, jadi ini contohnya, contoh dari ini ya penjelasannya ya. Selanjutnya penjelasan as'aluka al-mudiru anil hiyab. Apakah kepala sekolah bertanya padamu tentang ketidakhadiran? Itu fa'ilnya di sini mudir ya, mudir atau kepala sekolah atau ya. Kemudian maf'ulnya atau objeknya itu ka ya. Dhamir untuk orang kedua, mudzakkar mufrad. Dan dirubah menjadi majhul maf'ulnya yang bahkan kata mudzakkar mufrad menjadi naibul fa'il ya. Jadi ka-nya tadi dirubah ya. Al-mudirnya dihilangkan ya sehingga kalimatnya menjadi asu'ilta anil hiyam. Apakah kamu ditanya tentang ketidakhadiran? Itu naibul fa'ilnya adalah at-ta, orang kedua mudzakkar ya. Ya tadi yang sebelumnya ka menjadi ta ya. Mungkin itu ya, mungkin bisa ditanyakan ya. Kita bahas yang belum jelas ya.
Ya, kami persilahkan kepada hadirin untuk mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan tentang apa ya. Kata-kata yang udah kalian hafal, nah itu bisa dipraktekkan. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas tadi, mungkin bisa kita bahas lagi biar jelas ya. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin. Mungkin masih ada yang bingung. Ana Ustadz. Oh ya, Tafadhol Muhammad Alil Usman ya. Nah, Ustadz. Di sini kan dijelaskan di sini fi'il majhul dan ininya itu hanya pada fi'il mudhari dan fi'il madinya kan Ustadz. Oh iya. Apakah untuk fi'il-fi'il yang lain itu ada untuk majhulnya atau hanya terdapat pada dua fi'il ini Ustadz? Kalau fi'il majhul itu ada dalam fi'il ini ya, kan ada 3 fi'il ya, ada 4 ya. Pertama fi'il madi, mudhari', fi'lul amri, fi'lul nahyi ya. Dan kalau pembahasan majhul itu ada di dalam fi'lul madi sama mudhari'. Kalau amri itu perintah itu tidak ada ya. Karena kalau perintah kan pasti ada objeknya ya, masa perintah nggak ada objeknya ya. Jadi pembahasan tentang ini kan tentang fi'lul madi sama mudhari'. Itu. Nah, Ustadz. Mungkin yang lain yang kurang jelas tentang pembahasan hari ini. Kalau nggak ada mungkin tak kembalikan ke ini. Oh iya, nanti tak share ya materinya. Mungkin tak kembalikan ke admin. Mungkin ada pertanyaan atau sesi apa gitu. Oh ya, sudah tak share ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bagaimana kita tutup saja ya. Mungkin sudah jelas Ustadz. Oh ya. Mungkin kalau mungkin kurang jelas nanti bisa juga ditanyakan di grup ya. Oh ya, mungkin kita akhiri acara pembelajaran pada malam hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama ya wa yakum. Jazakallahu khairan Ustaz.
Waalaikumsalam.